orang Nazaret itu telah diadili oleh imam besar Anas. Dan sekarang diperhadapkan ke imam besar Kayafas. Aku ingat mereka bersekongkol ingin membunuh orang ini. Bukankah hukuman mati hanya dapat dijatuhkan oleh otoritas Romawi? Kamu pemimpin agama, kamu tahu itu. Juga imam besar Kayafas. Fitnah telah ditabur. Rakyat percaya Yesus orang Nazaret ini bersalah. Otoritas Romawi terpaksa percaya dan menjatuhkan hukuman mati. Siapa yang mampu melawan gelombang kebencian sebesar ini? Suaraku hanya mengingatkan, hukum Taurat kita tidak menghukum orang sebelum diketahui kasusnya dan sebelum dia membela. Artinya, mereka telah sungguh bersepakat bulat ingin membunuh dia. Yusuf dari Arimatea, kita dihormati, tapi kita bukan batu karang. Ibu lambat sekali jalannya. Nah, ini ibu tinggal berita. Orang itu memang patut dihukum. Dia berani menghina imam besar kita. Ibu sudah tahu apa yang terjadi di rumah imam besar Anas ketika imam besar kita menanyakan tentang murid-muridnya dan ajarannya. Bukankah kau sudah mendengar jawaban Yesus waktu itu? Aku selalu berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Yesus yang mengaku Raja Israel itu kemudian melanjutkan, "Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang telah kukatakan. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Makanya dia ditampol ibu di depan imam besar. Masa bicara seperti itu? Gak sopan dong. Ayolah ibu, udah kasihannya. Hukuman akan segera dijatuhkan. Kita harus segera dengarkan. Apa mereka akan menyatakan dia? Kita akan menyatakannya ibu. Aku ingat saat jumpa Yesus berdiri di pantai, kulihat dia panggilnya, "Hai Petrus, tinggalkan jalamu, mari ikutlah aku menjala manusia." Baru kejadian seperti kemarin. Aku kenal mereka, Yohanes dan Maria, ibu orang itu. Dan kamu, rasa-rasanya kamu sering jalan barengan dengan mereka, kan?
sini gerak. Ibu pasti salah orang. Aku cuma ingin meyakinkan diri saja. Maaf ya, ganggu. Saat berlayar di tengah badai ganas, Yesus jalan di air, datang temuiku. Ku tanya, boleh dekat? Katanya, marilah. Saat mulai tenggelam, Yesus selamatkanku. Baru kejadian seperti kemarin. Pergi! Izinkan aku masuk. Aku kembalikan uang ini. Ada apa lagi, Bapak Ibras? Kita kan sudah bersepakat 30 perak. Apakah jumlah itu masih kurang? Kalian tidak membunuhnya, bukan? Kalian tidak akan membunuhnya. Katakan, apa hukuman seorang penghujat Allah kita? Tidak. Kita bebas memilih. Kita harus menanggung resikonya. 5.000 orang diberinya makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Makanan diberkati, kami bagi semua. Saat semuanya sisa 12 baru kejadian seperti kemarin. Mereka sungguh-sungguh ingin membunuh Yesus. Benar, Ibu. Bagi mereka, ajaran Yesus itu sesat dan menghina tradisi kita. Dan kami dari Nazaret. Oh, Ibu. Mereka memang suka merendahkan siapapun. Bukan hanya yang datang dari Nazaret. Tetapi sesungguhnya, Yesus itulah ancaman buat mereka. Ajarannya dianggap berbahaya. Katanya dapat mengubah tatanan masyarakat kita. Apalagi pengikutnya begitu banyak. Ketika masuk ke Yerusalem kemarin, semua orang menyambut dia, memuji dia dengan puji-pujian yang mengagungkan Allah kita dan Sang Mesias yang dijanjikannya. Itulah sebabnya, Ibu, mereka itu takut. Yesus semakin besar, kian populer, dan sebelum semua itu menjadi kenyataan, mereka harus membunuhnya terlebih dahulu. Bapak bukan bilang ibu-ibu itu, Bapak salah satu murid Yesus menjadi itu kan? Pergi, ngawur. Ibu, aku kenal Bapak ini. Udah, jangan diurusin. Makin seru di dalam sini. Sudah terbukti kita tidak salah tangkap. Para saksi dihadirkan untuk memberatkan Yesus. Sampai akhirnya hadir 2 orang yang bilang bahwa Yesus pernah berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Tetapi Yesus diam saja, sama seperti ketika diminta berkomentar atas kesaksian lain. Hingga akhirnya Imam besar Kaifas hilang kesabaran. "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias, adakah atau tidak?" Kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yesus menjawab
kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Penghujatan! Mereka menganggap itu penghujatan. Dihukumkah Yesus? Imam besar langsung mengoyak pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kalian?" Seketika semua menjawab, "Ia harus dihukum mati." Siapkan jalan. Sudah jelas bukan? Apa yang harus kau katakan? Dan tegaskan. Kita harus membuat Pilatus setuju. Sudah sangat jelas dan sudah saya jelaskan. Sudah saya siapkan kelompok-kelompok teriak sesuai topiknya. Pertama, Yesus penyesat bangsa Yahudi. Kedua, Yesus menolak bayar pajak pada Kaisar. Kalau dua kelompok ini digabungkan, si Pilatus goyang. Bagus. Tapi masih kurang satu. Dan harus ada nanti. Yesus mengaku Raja Yahudi. Ini penting. Pilatus tidak akan punya pilihan. Kelompok ini pun sudah siap. Tempat ini gelap, tapi dia berdiri dalam kegelapan. Tapi mataku awas. Aku tahu siapa orang ini. Kamu orang di taman itu bukan? Ketika pemberontak itu ditangkap, kamu menghunus pedang, menangkap adikku, dan memotong telinganya hingga putus. Ini balasanku. Kamu salah orang. Aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal orang yang kau sebut Yesus itu. Aku tidak pernah sebut orang di taman itu Yesus. Hidupku tersiang rindu hal kemarin yang lalu.